Media asal Inggris sindir timnas Indonesia setelah memilih Patrick Kluivert menjadi pelatih. PSSI baru saja membuat keputusan yang cukup mengejutkan publik dengan mengganti pelatih kepala timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia memberhentikan Shin Tae-yong, sosok yang telah memberikan banyak kontribusi positif untuk skuad Garuda. Patrick Kluivert kemudian secara resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Kehadirannya sebagai ahli strategi timnas Indonesia langsung menarik berbagai reaksi dari publik. Media Inggris, The Guardian, jadi salah satu pihak yang ikut menyoroti pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Dengan mendatangkan Patrick Kluivert ke dalam skuad Garuda, dianggap semakin membuat nuansa Belanda semakin kental. Dalam salah satu artikelnya, The Guardian menyinggung soal penunjukan Patrick sebagai pelatih timnas Indonesia. Media tersebut bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia bisa mengganti nama mereka menjadi Hindia Belanda. Timnas Indonesia sendiri memang pernah menggunakan nama Hindia Belanda saat tampil di Piala Dunia 1938 silam. Pada 1938, Indonesia pernah ikut Piala Dunia dengan nama Hindia Timur Belanda. Kini, julukan Belanda itu mungkin bisa disematkan lagi dengan timnas mereka setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, tulis John Duerden, salah seorang kolumnis di The Guardian. Media itu menganggap timnas Indonesia saat ini semakin terasa Belanda. Bagaimana tidak? Bisa dikatakan skuad Garuda semakin dipenuhi oleh orang berdarah Belanda. Bukan hanya Patrick Kluivert, sebelumnya para pemain diaspora yang dinaturalisasi juga memiliki darah Belanda. Sebut saja Sandy Walsh, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan masih banyak lagi. Melihat kondisi ini, media Inggris tersebut pada akhirnya mengejek timnas Indonesia. Selain menyarankan untuk mengganti nama menjadi Hindia Belanda, The Guardian juga mempertanyakan soal keputusan PSSI yang menunjuk Patrick Kluivert. Pasalnya, berdasarkan pengalaman kepelatihan, mantan striker timnas Belanda itu terbilang belum punya prestasi yang membanggakan. Media asal Inggris itu bahkan menyebut alasan PSSI menjadikan Kluivert pelatih timnas Indonesia hanya karena ia berasal dari Belanda. Karena kini pelatih dan pemain timnas sama-sama dari Belanda, komunikasi mereka akan jauh lebih mudah. Sebelumnya, PSSI memang sempat menyinggung soal komunikasi saat ditanya soal faktor pemecatan ST. Ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bukannya tanpa alasan. Banyak orang menilai yang banyak diperkuat pemain Belanda memang membutuhkan pelatih Belanda, dipungkas media Inggris, The Guardian. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah beberapa bulan vakum dari posisi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan PSSI untuk mengisi posisi baru yang sangat strategis, yakni Direktur Teknik Timnas Indonesia. Rumor ini mulai berkembang setelah beberapa sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Shin Tae-yong telah melakukan serangkaian pertemuan dengan petinggi PSSI dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun belum ada pengumuman resmi terkait rumor ini, informasi yang beredar menunjukkan bahwa PSSI sangat serius mempertimbangkan peran penting Shin Tae-yong dalam pengembangan sepak bola Indonesia, tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai seorang direktur teknik. Ini akan menjadi langkah besar dalam perencanaan jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dengan fokus pada pembangunan timnas di semua level. Jika rumor ini benar, langkah ini akan menjadi perubahan signifikan dalam arah sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sejak 2019, kini dikabarkan akan fokus pada pengembangan struktur tim dan sistem pelatihan secara keseluruhan. Posisi direktur teknik ini diyakini akan memberikan kebebasan lebih bagi Shin Tae-yong
untuk mengatur strategi jangka panjang yang melibatkan pembinaan pemain muda, pengembangan taktik timnas, serta koordinasi dengan pelatih-pelatih di level klub dan akademi. Peran direktur teknik di PSSI sendiri bukanlah hal baru. Sebelumnya, posisi ini pernah diisi oleh beberapa mantan pemain dan pelatih sepak bola dengan rekam jejak internasional. Namun, Shin Tae-yong dianggap sebagai sosok yang sangat tepat untuk mengisi posisi ini, mengingat pengalamannya di berbagai kompetisi internasional serta pemahamannya yang mendalam mengenai karakteristik sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, yang membawa timnas Indonesia meraih prestasi cukup gemilang di Piala AFF 2020 dan kualifikasi Piala Dunia 2022, diakini memiliki wawasan yang luas mengenai pengembangan potensi pemain muda dan pembentukan tim yang lebih solid. Salah satu alasan kuat kenapa PSSI mengincar Shin Tae-yong untuk posisi ini adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi bakat, serta menciptakan sistem latihan yang bisa mengangkat kualitas pemain-pemain Indonesia dari level junior hingga senior. Alasan PSSI memilih Shin Tae-yong sebagai direktur teknik. PSSI diakini sedang melakukan perubahan struktural untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah dengan memanfaatkan pengalaman Shin Tae-yong dalam mendesain program pengembangan yang lebih terarah, baik untuk timnas Indonesia senior maupun timnas Indonesia U19, U23, dan tim usia muda lainnya. Seorang sumber yang dekat dengan PSSI menyatakan, Shin Tae-yong memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai cara mengembangkan pemain dari usia muda hingga menjadi pemain profesional. Tidak hanya itu, pendekatannya dalam hal fisik, mental, dan taktik juga sudah terbukti efektif. Kami ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki sistem yang berkelanjutan, dan Shin Tae-yong adalah orang yang tepat untuk merancang sistem tersebut. Selain itu, posisi direktur teknik ini memungkinkan Shin Tae-yong untuk lebih leluasa berkolaborasi dengan pelatih-pelatih di seluruh level timnas, serta membantu memetakan kebutuhan strategis yang akan menjadi dasar pembentukan timnas Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Salah satu tantangan besar adalah memastikan kontinuitas di setiap level, terutama dalam menciptakan pola permainan yang seragam di semua kelompok usia. Keputusan untuk mengangkat Shin Tae-yong sebagai direktur teknik juga tidak lepas dari hasil positif yang telah diraihnya selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Meskipun perjalanan pelatih asal Korea Selatan ini bersama timnas Indonesia sempat terhambat oleh beberapa kendala, termasuk keterbatasan waktu persiapan dan adaptasi pemain, Shin Tae-yong tetap menunjukkan hasil yang membanggakan. Pada Piala AFF 2020, timnas Indonesia berhasil mencapai final dan memberikan perlawanan sengit terhadap Thailand, meskipun akhirnya kalah. Namun, pencapaian tersebut tetap menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia, karena Indonesia terakhir kali mencapai final Piala AFF pada 2016. Selain itu, kualitas permainan tim juga mengalami peningkatan signifikan, dengan strategi yang lebih modern dan terorganisir. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, meskipun Indonesia tidak berhasil lolos, tim Garuda tetap menunjukkan peningkatan permainan yang konsisten, dan banyak pemain muda yang berkembang pesat, seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, serta Asnawi Mangkualam. Dengan pengalaman ini, Shin Tae-yong diakini bisa memberikan kontribusi besar untuk pengembangan sepak bola Indonesia melalui jabatan barunya sebagai direktur teknik. Sebagai direktur teknik, Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam hal pengelolaan tim dan pengembangan pemain muda. Salah satu tugas utamanya adalah untuk merancang program pembinaan yang lebih terstruktur, baik di level akademi maupun di liga domestik. Ini termasuk bekerja sama dengan pelatih klub-klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 untuk memastikan pemain muda mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan timnas. Selain itu, Shin Tae-yong juga akan bertanggung jawab dalam memastikan timnas Indonesia mengikuti standar pelatihan internasional yang lebih modern. Misalnya,
memperkenalkan teknologi terbaru dalam analisis pertandingan, pengukuran performa pemain, serta teknik-teknik terbaru yang bisa diterapkan di timnas Indonesia. Kritik dan tantangan yang harus dihadapi Shin Tae-yong. Tentu saja, tidak semua pihak sepakat dengan pengangkatan Shin Tae-yong dalam posisi ini. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia merasa bahwa posisi direktur teknik harus diisi oleh seseorang yang lebih fokus pada pengelolaan organisasi dan bukan sekadar pelatih. Ada yang berpendapat bahwa Shin Tae-yong lebih cocok berada di lapangan sebagai pelatih kepala, sementara untuk posisi direktur teknik, Indonesia mungkin memerlukan sosok yang lebih berpengalaman dalam manajemen dan pengembangan organisasi. Namun, banyak juga yang percaya bahwa kemampuan Shin Tae-yong dalam merumuskan strategi sepak bola yang sistematis akan sangat berguna untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia ke depannya. Kritisnya adalah bagaimana Shin Tae-yong mampu menyesuaikan pendekatan pelatihan yang sudah terbukti efektif dengan kebutuhan struktur organisasi yang lebih besar. Di sisi lain, jika rumor ini terbukti benar, ini bisa menjadi langkah yang sangat penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia, mengingat Shin Tae-yong memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk memajukan timnas Indonesia di pentas internasional. Pencapaian Shin Tae-yong sebagai direktur teknik tentu sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh PSSI, terutama dalam hal infrastruktur dan fasilitas pelatihan. Shin Tae-yong pernah menyampaikan dalam beberapa wawancara bahwa kualitas pelatihan dan fasilitas adalah faktor utama dalam mengembangkan pemain. Oleh karena itu, jika PSSI benar-benar serius mengangkatnya, mereka harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan timnas Indonesia mendukung upaya ini, termasuk dengan menyediakan sarana latihan yang memadai. Dengan peran baru ini, Shin Tae-yong berpeluang besar untuk meninggalkan warisan yang lebih besar di sepak bola Indonesia.